Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Abdillah. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas UAS, yaitu etika profesi di bidang IT. Pertama akan saya jelaskan dulu pengertian dari etika. Etika itu berasal dari kata etos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang bersifat profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Tanggung jawab profesi teknologi informasi. Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalamnya. Misalnya salah satu contohnya adalah IPKIN, atau berarti Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, yang berdiri semenjak tahun 1974. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Lanjut, kode etik seorang profesional TI. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau biasanya disebut pengguna jasa misalnya adalah membuat sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya yaitu hacker, cracker, dan lain-lain. Lanjut, etika teknologi informasi dalam undang-undang. Karena banyak pelanggaran yang terjadi, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini adalah yang pertama, Undang-Undang HAKI, atau kepanjangannya Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002, yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Lalu yang kedua, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tentang yang pertama, pornografi di internet, yang kedua, transaksi di internet, dan ketiga, etika pengguna internet. Lalu apa aja sih contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT? Di sini saya jelaskan dua contohnya. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, phishing, pencurian melalui internet, dan lain-lain. Lalu contoh yang kedua adalah e-commerce. Berkembangnya pengguna internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan suatu negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi perdagangan melalui internet atau yang lebih biasa kita kenal sebagai e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan data konsumen, permasalahan kontrak atau transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan ilegal. Untuk menangani permasalahan tersebut,
para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Lalu apa aja sih etika seorang programmer di bidang IT? Di sini ada banyak contohnya. Mungkin saya bacakan beberapa saja. Salah satunya adalah programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Programmer tidak boleh menulis dokumentasi dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Lalu misalnya lagi, tidak boleh mencuri software khusus development tools. Itu salah satunya. Sisanya bisa teman-teman baca. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya untuk tugas UAS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.